Teknisi HP Banua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Baik kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua dimanapun kalian berada, seperti biasa saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini lagi-lagi saya kedatangan servisan pada Samsung J2 Prime. Nah, ini handphonenya sudah tidak ada baterainya ya. Kata yang punya sudah lama tidak digunakan atau tidak dihidupkan lagi pada handphone ini. Kerusakan pertama yaitu pada tombolnya yang tidak berfungsi ya saat mau dihidupkan, dan baterainya gembong. Jadi mungkin ya pada saat ini handphonenya mau coba-coba untuk diperbaiki, dibawa ke tempat saya. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, pada tutorial sebelumnya sudah saya terangkan untuk kebiasaan ya pada kerusakan di tombol itu. Untuk tipe Samsung J2 Prime itu kebanyakan kerusakannya hanya pada karetnya yang rapuh atau yang sudah hancur. Jadi itu harus kita lakukan penggantian. Dan bagi kawan-kawan dan yang ingin coba untuk membongkar sendiri pada handphonenya, caranya cukup mudah saja, tidak perlu kita gunakan blower ya. Apabila teman-teman memiliki obeng pembuka, caranya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita cari di pojok bagian sebelah kiri, gunakan benda apa saja yang tipis, yang cukup lentur. Nah, kita goreskan saja ya di bagian samping touchscreen-nya ini untuk mencari celahnya. Caranya seperti ini. Kalau di sini saya gunakan bekas potongan touchscreen, atau bisa juga kawan-kawan gunakan bekas potongan atau sisa dari SIM card ya, yang sudah tidak terpakai lagi. Caranya kita goreskan saja di sisi seperti ini, kita geser pelan-pelan sambil kita congkel untuk mencari celahnya. Ini tanpa menggunakan blower ya untuk memisahkan lemnya. Karena untuk Samsung J2 Prime itu biasanya untuk lemnya tidak terlalu kuat, hanya kunciannya saja yang agak kuat ya. Jadi harus hati-hati ya di situ saja untuk menghindari touchscreen-nya jangan sampai retak. Nah, caranya seperti ini. Tonton saja terus, insya Allah bermanfaat untuk kawan-kawan dan kita semua. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk selalu dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran serta dukungan, silahkan teman-teman tuliskan saja di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya, karena insya Allah setiap harinya saya akan updatekan tutorial terbaru seputar perbaikan handphone tergantung yang dibawakan oleh pelanggan saya di sini. Oke, kita kembali ke handphonenya. Di sini untuk pemisahan penutup papan mesin atau papan PCW-nya ini sudah mulai terangkat ya. Caranya seperti ini. Mudah saja, asalkan teman-teman lakukan dengan hati-hati dan pelan-pelan saja. Cari celahnya untuk memisahkan kuncian dari penutup papan mesin yang melekat di premnya ini. Memang agak sedikit kuat ya teman-teman. Nah, lalu kita congkel seperti ini ya. Kalau sudah mulai terangkat. Nah, jadi kalau teman-teman punya kuku yang agak panjang, mungkin bisa digunakan ya untuk membantu pemisahan atau pelepasan touchscreen seperti ini ya. Nah, di sini saya gunakan kuku untuk menghindari ya teman-teman dibantu sama obeng juga yang agak tipisan. Lalu untuk bagian tengahnya kunciannya kita congkel saja dengan pinset. Oke, ini sudah terlepas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, pada tombolnya sudah tidak ada karetnya lagi. Ini nanti kita akan pasangkan
supaya bisa memuncul keluar kembali ya pada tombolnya. Pertama-tama kita akan tambahkan dulu sisa bekas potongan touchscreen, sisa bekas potongan SIM card ya teman-teman. Biasanya yang saya pakaikan untuk mengganjal atau mengganti pada karetnya. Oke, kita coba dulu menggunakan power supply untuk switch on off nya, mudah-mudahan berfungsi dengan normal. Kita gunakan power supply karena tidak ada baterainya. Nah, ini alhamdulillah berarti untuk switch on off nya tidak mengalami masalah. Jadi tinggal kita akan rapikan saja ya, atau kita ganti saja pada karet yang ada pada tombol powernya. Nah, di sini kita kerjakan yang ini dulu ya. Nah, kita kerjakan untuk penggantian karet tombol powernya dengan menggunakan sisa bekas potongan SIM card yang sudah tidak terpakai lagi. Potong saja sedikit seukuran switch on off-nya. Seukuran switch on off-nya. Lalu kita tambahkan isolasi kertas ya untuk supaya pada sisa bekas potongan SIM card ini tidak mudah tergeser. Cara seperti ini memang sering kali saya lakukan ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bagi kawan-kawan saya di sini yang udah servis di tempat saya, alhamdulillah tidak mengalami keluhan kembali. Karena untuk ini mungkin ya lebih kuat daripada karet. Paling nanti yang akan bermasalah ya kalau kelamaan dipakai pada switch on off nya saja yang kemungkinan bisa mati. Nah, jadi kita tambahkan isolasi kertas seperti ini ya teman-teman, supaya menghindari penggeseran atau terlepasnya pada potongan dari SIM card-nya tadi. Nah, caranya cukup simpel saja ya, tidak memerlukan atau tidak perlu kita ganti pada karetnya, karena kalau untuk ganti karet itu biasanya tidak ada jual ya di toko spare part di wilayah saya ini. Jadi cara seperti ini yang sering saya lakukan dan saya berikan caranya kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat kalau menurut saya, karena kan untuk tombol ini sangat penting di handphone untuk mematikan dan menghidupkan layar pada handphone tersebut. Nah, ini pada tombolnya karena sudah karetnya rapuh, biasanya pada J2 Prime itu agak sedikit menonjol. Jadi kita potong saja baik menggunakan cutter ataupun gunting ya, kita gunting saja pada bagian yang agak sedikit menonjol. Takutnya nanti kan miring ya teman-teman. Jadi kita ratakan saja. Caranya seperti ini. Kita potong, lalu tinggal kita pasangkan saja kembali di tempat yang ada di premnya ini. Oke, karena tadi sudah kita tes juga ya untuk switch on off nya sudah berfungsi dengan normal. Yang bermasalah hanya pada karetnya saja. Oke, kita pasangkan. Nah, ini ada permasalahan sedikit karena pada tombol volumenya ini karetnya juga sudah karet penjepitnya ya. Karet penjepit di premnya juga udah rapuh. Tapi di sini saya lihat untuk karet tombolnya masih bagus aja. Jadi tidak perlu saya lakukan penggantian, hanya saya tambahkan sedikit anti gores, tambahkan isolasi kertas aja ya, supaya nanti saat saya lakukan pemasangan itu tidak bergerak. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, mungkin untuk tutorialnya cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian mohon kiranya dimaafkan, dan sekali lagi saya minta ya kepada kawan-kawan semua untuk yang belum subscribe silahkan dibantu di subscribe, di like, di share, dan di komen juga. Apabila ada kritik maupun saran silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar.
Karena channel ini saya buat ya supaya kita bisa saling berbagi pengalaman, tentunya seperti itu. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam teknisi HP Banua, sukses selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala.